Anak kalau sudah umur 7 tahun mulai kita kenalkan dengan yang namanya sholat. Kalau 7 tahun itu kelas berapa sih? Pasti kelas 1 ya. Nah, makanya kelas 1 sholat duha kita ajari di sekolah-sekolah. Sekarang dimudahkan, hampir setiap sekolah sudah ada masjid dan mushola. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita maksimalkan. Bahkan sekarang alhamdulillah kita hidup di negara yang mana setiap kampung ada mushola, setiap masjid, setiap desa ada masjidnya. Bahkan masjid dalam satu desa kadang 2-3. Bagaimana sekarang tinggal kita maksimalkan masjid-masjid kita makmur dengan sholat berjamaah. Insya Allah sekarang ada lagi namanya isoma, istirahat, sholat dan makan. Ini semua harus berhenti dulu. Kalau jam 12 kita manfaatkan untuk sholat zuhur berjamaah. Maka inilah hadirin yang mulia, kemakmuran akan terjadi bila mana kita kembali mengamalkan perintahnya Allah, kembali mengamalkan syariat yang diajari oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan salah jalan hadirin yang mulia. Dunia ini milik Allah, malam milik Allah, siang milik Allah, umur kita milik Allah, harta kita juga sebenarnya hakikatnya milik Allah. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya bagi Allah apa yang ada di langit dan hanya bagi Allah apa yang ada di bumi. Dan maka pengaturannya ini bagaimana hadirin yang mulia? Kita cocokkan dengan agama Allah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu di pondok kami di Temboro itu ada santri dari Palestina, satu orang pernah, namanya Abdurrahman Pokok. Pokok itu suku atau kabilah, pernah ngaji dengan kita ya, tentang Aqidatul Awam. Maka saya tanya, Abdurrahman, ini kalau orang-orang Islam di Palestina sana kok ditindas itu kenapa ya sebenarnya? Maka jawabnya itu ini, gimana Ustaz, kok nggak ditindas itu gimana? Di sana itu tarikh sholat itu banyak. Orang Islam tapi meninggalkan sholat. Gitu. Bahkan orang Yahudinya sendiri bilang kepada orang-orang Islam yang ada di Palestina itu, wahai orang Islam, kalau jumlah kalian yang hadir di sholat subuh berjamaah seperti banyaknya yang hadir ketika sholat Jumatan, sudah kita orang Yahudi nggak punya kekuatan untuk menindas kalian, nggak punya kekuatan. Maka disinilah hadirin yang mulia, kita membangun agama Islam, membangun syariat yang dibawa oleh baginda Nabi, diantaranya adalah dimulai dengan membangun yang namanya sholat. Maka saya pesan pada diri saya sendiri, kepada bapak-bapak yang menjadi kepala rumah tangga, mari kita gerakkan istri kita, mari kita yang menjadi kepala rumah tangga, kita gerakkan anak cucu kita untuk rajin yang namanya sholat 5 waktu berjamaah. Insya Allah Bapak ya. Begitu juga saya pesan kepada ibu-ibu, bila mana sang suaminya mengingatkan untuk mengerjakan sholat jamaah, alhamdulillah suamiku menjadi imam di dunia dan di surga. Allah. Cocok ibu ya. Karena apa? Suamiku telah mengingatkanku untuk mengamalkan syariat yang dibawa oleh yang mulia Nabi Muhammad SAW, khususan urusan sholat. Hadirin hadirat, ini masjid bagus. Seandainya tiba-tiba ada segerombolan orang datang ke masjid ini, bawa cangkul, bawa petek, bawa gondem itu, tiba-tiba merobohkan tiangnya, gimana kira-kira kita itu? Nah, tentunya kita sebagai takmir masjidnya, sebagai warga muslimnya tidak terima. Nah, sedangkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi telah bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah merupakan
merupakan tiang agama. Barang siapa yang dia mendirikannya, sungguh dia telah mendirikan dan mengokohkan agama. Barang siapa yang dia meninggalkannya, sungguh dia telah merobohkan agama. Maka dari hadis ini hadirin yang mulia, orang yang meninggalkan sholat itulah hakikatnya yang merobohkan agama Islam, yang menghancurkan agama Islam. Maka kita sebagai hamba Allah yang saat ini ditolong bisa duduk di majelis peringatan Isra dan Mi'raj, bisa duduk di majelis thalabul ilmi yang akan dibicarakan persiapan tentang bulan Ramadan. Nah, maka ini mulai detik ini bagaimana supaya kita semangat, warga kita semangat, orang-orang yang di rumah kita semangat mengamalkan yang namanya sholat. Nah, kita dengarkan fadilah-fadilah sholat. Yang laki-laki atau yang sebagai bapak membacakan fadilahnya sholat, banyak itu di Riyadhus Shalihin ada, di Bulughul Maram juga ada, di kitab Majarrah juga ada, fadilah sholat atau fadilah amal juga ada. Kita dengarkan. Dikatakan orang yang mengerjakan sholat 5 waktu seperti yang mandi sehari 5 kali. Bahkan mandinya itu di dalam sungai yang jernih, bening.